saudara, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di nomor 178011647 atas nama GBI Malahayati Diakonia. GBI Malahayati Sunday School Online Service, Minggu 8 Agustus 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang. Via Zoom Meeting bersama dengan Kak Siska. Jangan lupa ya. GC Online Sunday Service dengan tema Pertolongan dalam Kesesakan. Minggu 8 Agustus 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai. Via Zoom Meeting bersama dengan Kak Naomi dan Kak Charis. Jangan lupa ya. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 kembali diadakan perjamuan kudus. Jemaat dihimbau untuk mengambil roti dan anggur mulai dari hari Senin tanggal 9 Agustus sampai dengan Sabtu 14 Agustus 2021. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam aplikasi GBI Rayon 17. Berikut cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa. Isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Diimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung, serta mengaktifkan lonceng notifikasi. Dan menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store dan App Store di handphone saudara. Bagi saudara yang sudah menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17, diharapkan untuk mengupdate mobile aplikasi saudara. Sekarang waktunya untuk kita mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga,
Seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada,
Kita boleh datang ke tempat ini dalam keadaan baik, kita boleh menikmati nafas yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tuhan yang memberkati kesehatan dan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kami. Biarlah hari-hari ini Tuhan, lewat semua yang terjadi dalam hidup kami, semua yang terjadi di dalam keluarga kami, sekeliling kami, kota dan bangsa kami. Biar Engkau mengajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, dan pimpin setiap langkah kami berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari sekali lagi katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar rencana-Mu, ya, digenapi dalam setiap kami Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, amin. Agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar setiap kami Bapa, hidup selalu di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, di dalam ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Biar setiap rencana-Mu Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu.
Sungguh besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sama-sama kita angkat tangan bagi Tuhan. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari engkau yang bersyukur, mari angkat tanganmu. Jalan-jalan dalam hidup kami, Tuhan. Takkan pernah kami bisa membalas segala kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Perbuatan-Mu terlalu ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu, Yesus, kami bersyukur. Kita sembah, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pertolongan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah
setiamu mengatasi segalanya, mengatasi segalanya dalam hidup kami. Kau setia, Kau mulia, oh besar kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terbukti kasih-Mu, terbukti kuasa-Mu menolong kami. Shanalala batakararamu, shanalala bakanalamu. Haleluya. Oh, shanalala batakara, shanalala barala bakanala, kirala batakara. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa. Mari angkat tanganmu, katakan besar kuasa-Mu menyelamatkan. Amin Tuhan. Besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa memenangkanku, memenangkan selamanya. Selamanya ku hidup dalam kuasa. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu menyelamatkanku. Amin. Besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu mengangkat aku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar katakan menyembuhkanku. Ya Tuhan, selamanya ku hidup dalam kuasa. Sekali lagi besar menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu menyembuhkanku. Ya, selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Selamanya, selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Sekali lagi selamanya, selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Hanya Kau yang kami nanti-nantikan dalam hidup ini Tuhan. Engkaulah kebanggaan kami Tuhan Yesus. Teruslah tawan setiap kami Tuhan. Teruslah buat kami melekat kepadamu Tuhan. Sekalipun batas kekuatan kami terbatas, tapi kami tahu pengenalan kami akan Engkau semakin diperluas.
Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan di setiap rumah-rumah dimanapun umat-Mu berada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu kuat Tuhan melawat setiap kami. Bapa, ini ungkapan hati kami. Ini isi hati kami yang kami mau curahkan kepadamu Tuhan Yesus. Baik yang kami bisa katakan maupun tidak bisa kami katakan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kelegaan buat setiap kami Tuhan. Engkau menimbang-nimbang setiap perkara kami Tuhan. Dan menyatakan keadilan-Mu bagi kami. Pembelaan-Mu bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau Ebenezer Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan di dalam nama Yesus. Umat yang tidak tergoyahkan. Umat yang mengenal Allahnya. Umat yang intim kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang perkataannya menghasilkan kehidupan, menyembuhkan, membangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami memberkati setiap usaha apapun yang dikerjakan umat-Mu Bapa Tuhan Yesus. Berkat yang baru, berkat yang kreatif Tuhan. Terjadi kuat atas setiap umat-Mu Bapa Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam finansial, dalam kesehatan Tuhan. Terjadi kuat, terjadi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pernah sama lagi di dalam nama Yesus. Setiap agenda kegelapan atas setiap umat-Mu dalam bentuk apapun diorakan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya rancangan-Mu Tuhan Yesus terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Bermultiplikasi di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat yang sehat Tuhan Yesus. Rumah tangga sehat di dalam nama Tuhan. Hubungan dipulihkan kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kapasitas hati diperluas di dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan kami berdoa tidak ada yang menyimpan yang tidak baik di dalam nama Yesus. Hanya perkara surgawi Tuhan yang ada di hati dan pikiran kami dalam setiap rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat bangsa Indonesia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak menjelang hari dan bulan-bulan ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang dengar-dengaran Tuhan. Bangsa yang taat, bangsa yang selaras akan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan sepanjang bulan ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini mengalami perjumpaan akan Engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangsa yang sehat, bangsa yang sejahtera Tuhan. Amen. Bangsa yang mengenal dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat Gembala pembina Bapa Tuhan Pak Niko dan keempat wakilnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terus rancangan-Mu digenapi atas mereka Tuhan. Kuat kuasa-Mu mengalir atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati Ibu Debbie beserta sisi rumahnya Tuhan. Dalam pemeliharaan-Mu Bapak Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gembala Rayon 17 Tuhan. Pak Budi Cahyadi, Burita dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terus dipertajam Tuhan Yesus. Terus dalam koridor-Mu Bapak Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan. Kami mau ditaburi kebenaran firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan. Pendeta
Andreas Sustono ke dalam altar kasih-Mu Tuhan. Apapun yang sudah dipersiapkan, Engkau yang mengurapi Bapa Tuhan. Engkau yang mengambil alih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika taburan firman itu disampaikan Tuhan, itu tidak hanya mengena akan pengetahuan kami Tuhan, tapi menyentuh manusia roh kami Bapa di dalam nama Tuhan. Ada kemerdekaan Tuhan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kehidupan yang bergerak kuat di dalam nama Tuhan. Sehingga sepanjang minggu Tuhan adalah hari-hari yang berbeda Tuhan. Hari-hari yang berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang hebat. Yes. Woo. Tuhan dan Allah kami yang perkasa, ajaib dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu bersama-sama. Kau yang hidup di dalamku, Engkau menjadikan setiap kita pemenang. Jadikanku lebih Ya. dari pemenang. Biarlah seluruh bumi Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu semuanya. Yesus, Tuhan pemenang, Dia Raja. Raja segala raja, kekuatan Tuhan
Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua ya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Yang mengalahkan musuh. Haleluya. Semua bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan kuasa namanya. Lebih keras katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, lebih kuat katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebab namanya di atas segalanya. Di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sorak-sorai buat nama di atas segala nama. Yesus namanya. Yesus kita ajaib dan dahsyat. Amin. Katakan amin. Katakan yes. Sorak-sorai katakan haleluya. Woo. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
layak untuk terima setiap pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau layak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami saat ini Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang berikan semangat yang baru, berikan kami gairah yang baru untuk melewati hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada kemenangan. Berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada keajaiban, selalu ada mujizat dalam hidup kami. Sebab bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kepada kita semua jemaat GBI Malahayati dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati kita sekalian dan terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang, pemimpin Rayon, Pak Budi Cahyadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami minta berkat-Mu, kami minta perlindungan-Mu, kami minta anugerah-Mu yang luar biasa itu terus melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami mempunyai kemampuan yang daripada Tuhan untuk berjalan di dalam kehidupan ini, menjadi berkat bagi banyak orang, dan melakukan amanat agung Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan mengambil tempat duduk yang baik. Saudara beribadah tetap dengan sikap yang baik karena saudara menghormati Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah berubah dalam situasi seperti sekarang ini. Tuhan menghendaki kita untuk menghadirkan kerajaannya Allah di tengah dunia ini, tanpa dipengaruhi oleh situasi apapun juga. Kita harus tetap memperlihatkan kehadirannya Tuhan, kerajaannya Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau ditanya bagaimana cara praktis untuk mempraktekkan kehadiran kerajaan Allah itu. Nah, saya akan membagikan 3 prinsip. Yang pertama, kita perlu berjalan dengan Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, berjalan dengan Kristus. Bagaimana caranya kita berjalan dengan Kristus? Artinya kita harus mati terhadap sifat ego kita yang ingin menonjolkan diri kita sendiri. Itu artinya orang yang berjalan dengan Kristus. Di dalam Galatia pasal yang kedua ada perkataan Paulus yang bunyinya, adapun hidup yang aku jalani sekarang, dalam sebuah terjemahan yang lain, adalah hidup karena anak Allah dan bukan karena keinginan aku sendiri. Jadi hidup itu akan menjadi lebih mudah waktu saudara berjalan dengan Kristus. Mematikan daging saudara, mematikan ego saudara. Ya. Mari kita membaca Injil Yohanes 12, 24 sampai 26. Yohanes 12, 24 sampai 26. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya teringat cerita sejarah daripada Martin Luther. Pada waktu itu, daerah di mana Martin Luther berada di Jerman itu sedang menghadapi bahaya sampar yang luar biasa. Dan begitu banyak padri ataupun rohaniwan ataupun hamba-hamba Tuhan yang mengasingkan diri, pergi menyelamatkan diri, pindah ke kota-kota yang jauh supaya sampar itu tidak terkena kepada mereka. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Martin Luther. Dia tetap berada di daerahnya karena dia tahu begitu banyak orang yang harus ditolong. Ada banyak orang yang butuh dihibur, butuh dikuatkan, butuh dilayani. Dan dia berkata, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh melarikan diri, tetapi justru kita mesti berada di tengah-tengah mereka. Saya teringat juga dengan Madam Teresa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa jijik untuk melayani para penderita kusta dan orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan yang amat sangat. Mereka tidak mandi, mereka berpakaian yang sangat busuk sekali. Tetapi Madam Teresa datang dengan cintanya Tuhan, sehingga dia bisa menghadirkan kerajaan Allah. Mengapa? Karena Martin Luther dan Madam Teresa, saya mengatakan dia berjalan dengan Kristus. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan nasib daripada orang banyak. Satu hari Teresa, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia diberi kesempatan oleh majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia diminta untuk memberikan pidato di hadapan para raja-raja, di hadapan para presiden, di hadapan para perdana menteri, dan di hadapan para bangsawan yang diundang sebagai orang-orang yang terhormat di dunia ini. Pada waktu dia sedang jam snack bersama-sama dengan para bangsawan dan raja-raja, para presiden, perdana menteri dari berbagai negara di dunia, dia mengambil snack. Dan ada seorang bangsawan yang berpakaian begitu mewah dengan aksesoris yang luar biasa yang menunjukkan bahwa dia seorang bangsawan yang luar biasa kayanya. Dan dia berkata begini kepada Madam Teresa, "Madam, kenapa Anda tidak seperti kami, memakai baju yang bagus dan mahal, aksesoris yang mahal-mahal, tinggal di istana-istana, tinggal di kastil-kastil, di tempat-tempat yang indah seperti kami?" Apa jawaban Madam? Tuhan memberikan anugerah itu berbeda-beda. Kebetulan saya diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memfasilitasi, untuk menolong, untuk menjamu orang-orang yang tidak seperti Anda, Tuhan. Tidak semua orang hidup beruntung seperti Anda. Dan tugas saya adalah menjamu mereka, menolong mereka untuk keluar daripada penderitaan. Wow, cerita yang luar biasa. Pertanyaan saya, apakah saudara sebagai seorang jemaatnya Tuhan masih hidup seperti Kristus, berjalan seperti Kristus? Paulus berkata bahwa dalam hidupku hanya memikirkan jemaat, hanya memikirkan bagaimana memelihara jemaat, hanya memikirkan orang lain. Hidup itu sebetulnya simpel, Bapak Ibu. Dua hal kata firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Fokus hidup Anda terpusat kepada Kristus dan kemudian Anda melihat sekeliling Anda. Paulus berkata begini dalam kitab Filipi 2, dalam hidupmu bersama, janganlah orang mementingkan dirinya sendiri,
tetapi dia harus belajar mengosongkan diri seperti Kristus juga telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, lantas dia memikirkan kepentingan orang banyak. Itu orang yang berjalan dengan Kristus. Ya, bahkan di dalam Yohanes 12:24 sampai 26, kalau Anda tidak mematikan diri Anda, ego Anda, ingat ya, musuh terbesar dalam hidup manusia itu adalah pribadinya sendiri. Contoh ya, orang yang tidak bisa berhenti rokok, itu artinya orang itu belum menang atas dirinya sendiri. Itu kan nafsu, godaan di dalam dirinya. Godaan untuk selalu nonton film porno misalnya begitu. Godaan untuk terlalu banyak santai dan tidak bekerja. Itu musuh untuk melawan dirinya sendiri. Nah, kalau saudara tidak bisa menang atas diri saudara sendiri, maka hidup saudara tidak akan pernah menghasilkan buah. Jadi benih itu mesti mati dulu. Bahkan orang yang terlalu selfish, mencintai dirinya sendiri. Dalam bahasa Alkitab ini, mencintai nyawanya, justru dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, artinya dia tidak lagi mementingkan egonya. Justru ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya apa? Dia akan mendapatkan pemberian-pemberian yang supranatural. Dia akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Yang kedua, tadi yang pertama saya bilang berjalan dengan Kristus. Yang kedua, belajar dari Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, belajar dari Kristus. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimanakah caranya saya dan saudara belajar dari Kristus? Artinya cara hidup kita mencerminkan hidup Kristus sendiri. Jadi waktu orang melihat saya, mereka melihat Kristus. Berani gak Anda bilang? Seperti waktu Yesus ditanya, aku ingin sekali melihat Bapa. Dan Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Paulus bilang, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Hati-hati, hari-hari ini ada banyak pembicara, ada banyak pengkhotbah yang pintar mengajar, tetapi dia tidak menghidupi apa yang diajarkan. Dengarkan kalimat saya, seharusnya yang kita ceritakan, yang kita saksikan, yang kita khotbahkan, itu adalah kehidupan kita di dalam Kristus. Bukan sebaliknya, oh saya sedang menghidupi apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan. Artinya apa? Dia belum menghidupi, dia belum menjadi pelaku daripada firman. Nah, saudara, dunia mengatakan bahwa belajar itu adalah hal yang paling penting. Seumur hidup kita perlu belajar. Bahkan Ibu Muriati Sudibyo, owner atau pemiliknya grup Mustika Ratu, di umurnya yang sudah sepuh 80-an, dia menyelesaikan program S3 Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Bukan honoris causa loh, bukan penganugerahan begitu sebagai seorang bisnismen yang hebat, bukan. Dia belajar selama beberapa tahun sampai akhirnya dia lulus menjadi doktor. Jadi artinya apa? Belajar itu tidak pernah mengenal waktu. Bahkan saya rajin membaca buku dari rumah perubahannya Renald Kasali. Saudara tahu di situ tempatnya orang suka belajar. Buku-buku Renald Kasali itu rata-rata tebal. Tapi bukunya itu membawa sebuah perspektif, membawa sebuah cara pandang yang berbeda. Nah, saudara, di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30 berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah," katanya, "padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, prinsip ini adalah prinsip yang praktis untuk saya, saudara, lakukan untuk belajar dari Kristus.
belajar dari pengetahuan-pengetahuan, belajar dari orang-orang pintar saja itu sudah mengelevate kita, mengangkat kita dari sebuah keadaan yang rendah sehingga naik. Amsal berkata, aku melihat orang yang pandai, orang yang berpengetahuan hebat, orang yang cerdas, orang yang cakap katanya. Dia akan duduk, dia akan bersama-sama bukan di hadapan orang biasa, tetapi di hadapan para raja-raja, para pembesar. Artinya apa? Derajatnya itu naik. Daud itu cuma penggembala domba, tetapi dia intim dengan Tuhan, dia banyak belajar daripada Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan, orang yang dekat dengan Allah. Bahkan anaknya Salomo mengatakan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang berjalan, orang yang menghormati Tuhan, dia akan diberikan hikmat, diberikan pengetahuan yang tinggi. Hikmat itu lebih tinggi daripada pengetahuan. Hikmat hasil daripada pengetahuan. Tapi hikmat itu didapat bukan hanya dari pengetahuan, tetapi dari kedekatan Anda dengan Sang Pencipta. Makanya hidup yang kudus itu menghasilkan Anda bisa melihat Allah. Orang yang tidak kudus tidak bisa melihat Allah. Artinya apa? Orang yang tidak hidupnya kudus, dia tidak bisa mendapatkan pewahyuan, pembukaan, hal-hal yang bijak daripada Allah. Belajarlah daripadaku, kata Yesus. Mengapa dia bilang di sini? Belajar, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dengarkan kalimat saya. Orang yang tidak rendah hati, orang yang hatinya tidak lembut. Lembut itu artinya apa sih? Tidak mempertahankan sesuatu yang tidak penting. Ada orang mengatakan kepada saya bahwa penemu benua Amerika itu namanya Thomas Jefferson. Walaupun saya tahu dalam sejarah bukan orang itu yang menemukan, ya, tetapi ada orang yang ngotot. Buat saya itu kan tidak prinsip, ya silakan sajalah. Itu orang yang lembut, tidak mempertahankan sesuatu. Ada orang mengatakan bahwa presiden kedua Indonesia itu namanya B.J. Habibie. Ya silakan saja. Kenapa sih kita mesti ribut? Ada orang yang coba merebutkan hak kita dan kita menyerahkan hak kita. Itu orang yang lembut. Dan saudara tahu, orang yang rendah hati, orang yang lembut, dia sulit sekali untuk konflik. Makanya di sini dikatakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Mengapa kita seringkali tidak tenang? Karena kita ini sombong. Kenapa kita seringkali tidak tenang? Karena kita konflik. Kenapa kita konflik? Karena kita itu tidak lemah lembut. Kita keras hati. Ya, kita nggak mau kalah, nggak mau ngalah sama orang begitu loh. Kalau kita merasa bahwa itu hak kita, ya saya harus pertahankan. Konflik, saudara. Mempertahankan sesuatu. Misalnya hak saudara, itu membuat saudara, hidup saudara tidak tenang. Saudara sulit damai dengan orang lain. Nah, yang saya maksudkan ini belajar daripada Kristus, bukan belajar dari pengetahuan-pengetahuan dunia yang hari-hari ini digembar-gemborkan, pengetahuan yang humanis, pengetahuan yang logis yang masuk di akal. Tapi ini pengetahuan yang daripada Kristus. Anda belajar bukan soal hard skill, tapi soft skill. Bagaimana Anda menjadi orang yang lembut, bagaimana Anda menjadi orang yang rendah hati. Perkataan Petrus mengatakan, tatkala kamu diejek, kamu tidak malas mengejek. Tatkala kamu dicela, direndahkan, kamu tidak balas merendahkan orang lain. Karena itu bukan hakikat kita. Nilai yang seperti itu yang seharusnya saudara dan saya pelajari. Dan yang terakhir, setelah kita belajar berjalan dengan Kristus, belajar dari Kristus, sekarang yang ketiga adalah berubah seperti Kristus. Katakan bersama dengan saya, berubah seperti Kristus. Atau dalam arti kata lain, serupa dengan Kristus. Kalau saudara mempelajari tulisan Paulus di dalam kitab Efesus, tujuan
Tuhan itu adalah menjadikan kita itu serupa dengan Kristus. Kita mempunyai standar. Saudara tahu, pada waktu kita hidup pertama sekali di dalam Tuhan, kita itu belum mempunyai kebiasaan, belum mempunyai tabiat-tabiat yang benar. Tabiat yang kita bawa itu adalah tabiat dosa. Itu makanya dikatakan Paulus dalam Roma pasal yang ke-7. Pada waktu aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu sudah ada, katanya begitu. Artinya apa? Saudara perlu ingat, waktu saudara lahir baru, itu yang baru itu adalah roh saudara. Tapi jiwa saudara tidak serta-merta menjadi baru, itu membutuhkan proses. Ya, membutuhkan kurun waktu. Contoh, apakah saudara yang biasa berbohong begitu lahir baru tidak lagi berbohong? Kan saudara kalau kepepet masih suka berbohong. Apakah saudara yang tadinya tidak punya kebiasaan yang unggul, bangun pagi misalnya, cari Tuhan, berolahraga, hidup yang sehat, apakah begitu lahir baru saudara langsung tiba-tiba berubah? Kan enggak. Dunia mengatakan sebuah kebiasaan yang baik, sebuah kebiasaan baru harus dilatih secara terus-menerus minimal 21 hari sampai dengan 40 hari, maka dia akan menjadi habit yang baru, akan menjadi sebuah karakter, kebiasaan yang baru. Contoh, saudara bangun pagi tidak langsung sikat gigi, saudara mau tidur tidak pernah sikat gigi. Maka jangan heran, seumur hidup saudara itu adalah hal yang wajar. Padahal itu sangat merugikan kesehatan gigi saudara. Belum sampai tua gigi saudara sudah mulai bertanggalan satu persatu, mulai copot satu persatu karena mulai ada lubang. Saudara mulai sering langganan sakit gigi. Kenapa? Karena kita jorok, tidak pernah sikat gigi. Kalaupun sikat gigi hanya 1 hari sekali. Padahal orang sikat gigi yang normal itu minimal 3 kali dalam sehari. Supaya tidak terjadi karang gigi yang mengakibatkan gigi saudara rusak. Itu contoh. Saudara mau hidup sehat, saudara mesti rajin berolahraga, makan makanan yang sehat. Tidak bisa Anda makan yang terlalu banyak melebihi kebutuhan kalori saudara. Sehingga akhirnya apa? Menimbun lemak. Dan kalau sudah menimbun lemak akhirnya jadi sakit. Artinya apa? Tidak serta-merta waktu saudara bertambah usia, kebiasaan saudara untuk hidup benar atau hidup sehat itu akan terjadi dengan sendirinya. Itu butuh pelatihan. Anugerah itu menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi anugerah itu tidak berhenti sampai di situ. Titus 2 ayat 12 mengatakan, tetapi dia mendidik kita, melatih kita supaya kita boleh berjalan, supaya kita boleh belajar, supaya pada akhirnya kita berubah seperti Kristus. Nah, Galatia 2, 19-20 itu sebagai ayat penutup. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau saudara ingin serupa dengan Kristus, maka tidak ada jalan lain lagi. Saudara harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya saudara sekarang harus belajar berubah seperti Kristus. Dan perubahan itu tidak ada yang instan. Saudara perlu berlatih. Saya misalnya adalah orang yang tidak pernah berolahraga. Yang paling sulit itu bukan berolahraganya, tetapi memulainya. Nah, kalau saya sudah memulainya, saya harus belajar untuk mengulanginya. Ya. Jadi Anda harus melakukan tindakan yang disebut repetition, untuk terus mengulangi. Dan kalau saudara terus-menerus mengulangi, maka itu akan menjadi mudah. Dan kalau itu mudah, itu akan menyenangkan saudara. Dan karena itu menyenangkan, saudara akan terus sering melakukan.
Dan kalau saudara sering melakukan pada hari yang ke-21 atau hari yang ke-40, saudara telah membentuk sebuah habit atau kebiasaan yang baru. Nah, ini artinya Anda berubah seperti Kristus. Tidak ada yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Itu adalah proses waktu. Saya berdoa biar kita semua akan belajar menjadi seperti yang kita dengarkan pada hari ini. Berjalan dengan Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah seperti Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, dan saya akan berdoa buat saudara, supaya saudara menikmati, supaya saudara menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah setiap jemaat yang sudah mendengar. Dan kami-kami yang mempunyai kebutuhan khusus, kami-kami yang telah mengangkat tangan dan menaruh tangan di atas dada kami karena kami sakit, karena kami lemah, karena kami takut, karena kami gelisah, karena kami khawatir. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah setiap kami yang sakit menerima kesembuhan, yang lemah menerima kebangkitan, yang takut menerima keberanian, yang ragu-ragu menerima kepastian daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anggota jemaat yang sudah setia mengikuti ibadah, memberkati para pemimpin jemaat dalam gereja kami ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Barusan kita semua sudah diberkati oleh pelayanan firman Tuhan, oleh pelayanan doa, pujian, dan penyembahan. Dan sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adapun persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer rekening pada nomor-nomor yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Cara kedua, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan scan pada QRIS yang juga ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Dan cara ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam sebuah amplop. Lalu pada saat Bapak Ibu sempat melewati Gereja Bethel Indonesia Malahayati, mampir sebentar di ruang pembicara sudah disediakan kotak persembahan. Dan Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu ke dalam kotak tersebut. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita angkat persembahan di tangan kanan kita bangkit berdiri. Yang akan melakukan transfer rekening atau scan, bisa mengangkat handphonenya. Dan mari, dengan iman kita akan deklarasikan deklarasi persembahan kita. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis. Dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita
kita tetap berdiri. Kalau di samping kanan, di samping kirimu, ada istrimu, ada anakmu, gandeng mereka. Pegang tangan mereka. Karena waktu ini, waktu yang terbatas. Tidak selama-lamanya saya dan saudara ada bersama-sama dengan mereka. Dan mari, siapkan hati kita masing-masing. Dan dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dan lembut dari Roh Kudus, kiranya menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin.